Sektor retail ini sebenarnya begini, Pak Zul dan juga teman-teman yang lain. Meskipun kalau kita lihat di lapangan kinerja kayaknya mal-mal ya pusat perbelanjaan ramai terus seperti itu gitu ya. Tapi sebenarnya tidak merata, Pak Zul. Jadi mall yang sepi juga ada. Coba aja. Ini contohnya di Bandung nih ya. Kalau kita ke mall Paris Van Java ya, terus satunya lagi apa itu namanya Pascal ya, itu ramenya luar biasa. Tapi kalau ke Bandung Indah Plaza sepi, lalu ke Pasar Baru sepi, seperti itu. Jadi tidak merata, ya. Kita kalau memang berniat mensurvei gitu ya, kita jangan ngunjungin mall yang itu-itu aja gitu. Kunjungin semuanya gitu loh. Di Jakarta juga sama, mall tertentu ramai tapi mall yang lainnya sepi. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat secara agregat, secara keseluruhan, sebenarnya kinerja sektor retail di tahun ini lagi agak turun. Lagi agak turun dibanding 2022, meskipun agak ya, jadi nggak turun jeblok gitu. Turun sedikit saja, nggak signifikan seperti itu. Karena apa? Karena ya ada sedikit pelemahan ekonomi memang tahun ini. Bukan resesi, hanya sedikit melambat saja karena kenaikan suku bunga di mana kalau suku bunga naik itu kan jumlah rupiah, jumlah uang beredar itu berkurang, pada balik lagi ke bank gitu seperti itu. Sehingga jumlah uang beredar berkurang, ya otomatis orang tidak lagi punya cukup banyak uang untuk dibelanjakan. Ya. Tapi menurut saya nanti di 2024 karena sekarang suku bunga udah maksimal banget nih, udah 6%, kemungkinannya kalau nggak bertahan turun. Berarti nanti outlook-nya nanti tahun 2024 itu harusnya lebih baik ya. Kinerja sektor retail akan lebih bagus. Jadi kita bisa mulai mengamati yang memang valuasinya masih murah ya, yang harga sahamnya juga sudah turun. Kalau kayak MAPI itu memang sudah tinggi, ya udahlah biarin. Tapi kayak LPPF ini memang menarik. Kita lihatnya dari sisi price to earning ratio ya, bukan dari PBV. Per dia itu saat ini berapa ya? Coba kita lihat. LPPF saat ini per dia itu 1.700 kalau nggak salah. Yap, sudah di bawah 5 kali. Per dia itu sudah di bawah 5 kali. Matahari Department Store 1710. Ya, sudah 4,6. Nah, Eral juga ya. Eral ini kan apa anak usahanya Era untuk di ininya di retailnya. Karena Era Jaya ini jual handphone ya di online, di grosir dan seterusnya dan dia ada jual di retailnya juga. Menurut saya gini, pada tahun 2024 nanti atau jangankan 2024 ya, sebenarnya akhir tahun pun ketika sekarang nanti pada akhir tahun libur Natal, libur tahun baru, orang dapat uang bonus akhir tahun dan seterusnya. Pasti yang dipakai duluan apa? Ke mall sih, Pak. Pasti orang-orang Indonesia tuh begitu pasti. Apa namanya? Kalau liburan ke luar negeri segala macam itu kan harus di planning dulu ya. Beda sama ke mall. Mall mah bisa langsung pergi aja seperti itu. Belanja, shopping dan seterusnya. Itu akhir tahun ini juga kinerjanya harusnya sudah mulai bagus, tidak harus menunggu 2024. Dan khusus untuk LPPF, dia ada sentimen menarik dari apa? Dividen, Pak Zul. Dividen itu masih agak lama memang, tapi yieldnya perkiraan saya kalau misalnya dia benar bayar dividen sekitar Rp300 per lembar saham, maka kalau kita bisa beli pada harga jangan 1.700 ya, 1.400 saja. 1.500 dividennya 300, berarti yieldnya 20% kan? Gede banget gitu seperti itu. Jadi Eral saya belum cek ya, tapi kalau kita lihat LPPF ya, ini paling menarik. Dan ada satu lagi sebenarnya ini, Pak Zul, Ramayana. Tahu ya? Ramayana Lestari Sentosa, RALS, RALS. Cuman menurut saya karena Ramayana ini dia tidak seberani LPPF yang dia ekspansi segala macam ya. Ramayana ini dia pegang uang kas gede banget tapi tidak diapa-apain gitu jadi dana nganggur. Ya kinerjanya kalaupun nanti pada tahun 2024 sektor retail pulih, mungkin kinerja dia masih segitu-gitu aja. Nggak lebih baik. Beda sama LPPF. LPPF tahun ini labanya turun, tapi 2024 kalau sektornya memang membaik, laba dia harusnya bisa kembali naik ditambah sentimen dividen. Sahamnya bisa ke 2.400 kurang lebih. Kalau sektor retail yang lainnya belum cukup menarik. Kita memang untuk saat ini lihatnya hanya LPPF saja. Cukup?